Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Bu Rati. Jadi, hari ini kita mau membahas apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 tahun di informatika. Kalian masih ingat kan informatika kelas 7? Pasti agak-agak lupa dikit ya. Saya ingetin dikit. Kemarin tuh kita udah belajar kebanyakan sih tentang Scratch ya. Dan perangkat-perangkat keras komputer, Excel dan sebagainya. Nah, untuk kelas 8 ini kita akan mempelajari yang lebih luas lagi daripada yang kelas 7. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini pengenalan materi informatika kelas 8 selama 1 tahun pembelajaran. By saya, Bu Ratih. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama adalah jaringan komputer dan internet. Yang pertama kita akan mengenal internet itu apa sih? Jaringan lokal itu apa sih? Kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarahnya internet itu apa? Terus apa aja aplikasi yang ada di internet? Terus kita bisa ngapain aja sih pakai internet? Terus jaringan lokal, ada yang berkabel, ada yang tidak berkabel. Misalnya kalau misalnya yang berkabel tuh yang kayak di Labcom itu, jadi terhubung oleh kabel. Kalau yang nirkabel atau tanpa kabel itu seperti WiFi dan Bluetooth. Seperti itu. Kemudian kita juga akan mengenal enkripsi. Maksudnya itu adalah pengamanan data. Mungkin bisa lewat password atau sebagainya dan sebagainya ya. Kemudian melakukan koneksi ke jaringan lokal maupun internet. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada dua ya yang KD-nya ya. Jadi ada 3. Jadi ada yang 3 seperti ini. Ada yang 4. Ini maksudnya kalau yang 3 itu bersifat pengetahuan atau teori. Kalau yang 4 itu nanti kita mau praktek. Seperti itu. Paham ya? Terus yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya algoritma dan pemrograman ya. Seperti biasa, nanti sebagian besar akan kita pakai dengan menggunakan Scratch. Masih ingat Scratch kan? Yang sangat menyenangkan itu loh. Oke ya. Nah, di sini kita akan pertama memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma atau bahasa pemrograman. Jadi, kita merancang, kemudian merancang algoritma, kemudian algoritma itu akan melakukan seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian di sini membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana. Nah, nanti kita akan membuat programnya saja ya, bukan robotnya. Jadi, karena pemrograman kita dasar, maka kita akan membuat programnya saja yang sederhana. Seperti itu. Kemudian kita mendefinisikan variabel, menyimpan data atau mengubahnya. Ini tetap berhubungan dengan pemrograman ya, Scratch. Seperti itu, jangan bosan ya. Kemudian memakai instruksi kondisional. Ini maksudnya yang pakai pengandaian ya, pakai if dan sebagainya. Jadi nanti untuk Scratch itu lebih luas nanti cakupannya ya. Jadi mungkin kalian bisa buka-buka lagi catatan kelas 7 atau mungkin tugas-tugas kalian di kelas 7 untuk sekedar mengingat aja sih. Oke? Kemudian nah, ini adalah dampak sosial informatika. Ini yang ketiga ya. Jadi, kita harus nanti akan mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya aja sebenarnya sekarang siapa sih yang nggak punya HP dan nggak tergantung sama HP seperti itu. Nanti kita akan membahas seperti itu. Kita akan melihat dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Seperti itu ya. Jadi ya mungkin kalian bisa nanti membandingkan saya lebih terkena dampak positif atau negatif kayak gitu ya. Kemudian kita nanti akan belajar memakai media sosial dengan baik dan berguna. Jadi memperhatikan privasi dan hak orang lain. Jadi sosial media itu bukan untuk istilahnya tempat berantem atau tempat curhat hal-hal pribadi dan sebagainya. Dan juga bukan tempat membuli ya. Jadi itu sudah ada hukumnya ya. Jadi silahkan bertutur kata yang baik dan sopan yang tidak menyakiti hati orang lain dalam sosial media, karena di mana sosial media itu semua orang bisa membaca. Jadi kadang-kadang kita bisa menilai loh perilaku atau sikap seseorang dari tulisan atau dari perkataannya di sosial media seperti itu. Kemudian kita juga akan berpikir komputasional. Nah, kalian masih ingat kemarin kita berpikir komputasional? Nah, kita akan menyelesaikan misalnya pola, terus menggunakan flowchart. Masih ingat flowchart?
kayaknya lupa ya. Oke, nanti kita akan ingatkan lagi. Kita akan belajar di berpikir komputasional dan tematis. Kemudian, nah di sini kita akan mempraktekkan lintas bidang atau tematis. Jadi, menumbuhkan budaya informatika dan TIK melalui berpikir komputasional. Nanti kita akan belajar ini. Kemudian kolaborasi. Kemarin kita sudah berkolaborasi ya. Maksudnya yang misalnya kolaborasi digital dalam bidang transportasi dan sebagainya. Yang seperti itu ya, masih ingat ya yang kelas 7 kemarin. Kemudian recognizing dan defining computer problem, mengenali dan mendefinisikan problema-problema yang dapat diselesaikan dengan media komputasi. Ya, oke. Tulisannya agak sedikit rumit ya, tapi nanti akan kita pelajari seperti itu. Nah, seterusnya kita akan mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Kemudian kita akan mengembangkan atau bahkan jika mampu menciptakan produk TIK atau model maksudnya, maaf, menggunakan program komputer. Nah, nanti mungkin kita tetap ya akan menggunakan Scratch ya, seperti kelas 7 kemarin. Kemudian menguji dan memperbaiki dan menyempurnakan produk TIK atau model. Seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan melalui pengungkapan secara lisan, pengalaman berpikir komputasional, misalnya presentasi dan sebagainya. Jadi ceritakan pengalaman-pengalaman kalian gimana sih susahnya atau mudahnya atau menyenangkannya pemrograman ini, seperti itu. Nah, terus penilaian yang akan kita selama setahun ini kira-kira penilaiannya seperti ini. Jadi seperti biasa kita menggunakan Google Form yang sangat menyenangkan itu. Jadi tinggal klik tiba-tiba KKM. Terus kita juga akan menggunakan tugas seperti biasa ya. Ada yang belum bisa mengirim lewat Google Class? Pasti semua udah bisa dong, masih setahun kemarin kan. Oke, jangan lupa ya, kerjakan tugas kalian dengan baik. Terus jangan sampai telat-telat, karena telat itu mengurangi nilai. Jadi kan nilai kalian nanti nggak maksimal kalau misal kalian telat-telat ya. Kemudian ada juga nanti penilaian kelompok, terutama pada saat tatap muka. Mungkin kalau saat ini mungkin akan kita mulai mungkin bulan Agustus mungkin ya, kalau misalnya pas PJJ pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oke? Nah, nanti juga melalui PJJ ini kita akan dinilai keaktifannya juga. Jadi kalian silakan aktif bertanya kalau nggak tahu, atau kalian juga aktif menjawab seperti itu. Jadi nanti akan ada penilaian sikap di sini. Jadi silahkan yang rajin, yang semangat, tetap sehat selalu. Oke?